YouTuber Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi di channel saya, Jemmy Swilo. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Tentunya saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berada dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, untuk menemani akhir pekan teman-teman semuanya, saya akan hadirkan video-video yang sangat menarik, yang sangat lucu sekali, dan saya yakin pasti teman-teman akan tertawa lepas jika teman-teman menonton video yang akan saya tayangkan ini teman-teman. Nah dan video ini datang dari anak wabah atau ternak wabah ya. Ini kenapa saya bilang ternak wabah? Karena orang ini sangat dekat sekali dengan abah. Bahkan tingkahnya juga 11-12 dengan abah. Nah, sudah bisa ditebakkah? Inisialnya adalah Panji Botak. Nah, ini Panji ini akan kita bahas lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin pasti ingat ya, di salah satu video dia yang mengatakan bahwa wow, pres anjir. Nah, kemudian dia juga memisalkan, meumpamakan kalau presiden kita itu clubbing atau berada di salah satu klub malam dengan meminum minuman yang keras begitu, terus dia mabok, begitulah kira-kira ada tuh lawakannya seperti itu. Nah, nanti akan kita putarkan ya. Nah, dari tingkah laku atau lawakan yang gak bermutu itu teman-teman, yang merosting pemimpin-pemimpin kita, tentunya banyak sekali para netizen yang beraksi atas tindakan tersebut. Netizen tidak terima pemimpinnya diolok-olok, tidak terima ya. Jadi netizen ini kan punya banyak cara untuk membalas apa yang mereka tidak suka itu. Jadi tidak harus langsung ke Panji Botaknya, tapi berbagai macam cara, diantaranya lewat video-video kocak. Nah, nanti teman-teman, para netizen ini akan ngerjain si Panji Botak ini karena kelakuannya yang boleh dikatakan sangat kurang ajar ya, sangat lancang sekali, menghina pemimpin kita. Tapi dia melakukan ini bukan tanpa alasan. Alasannya hanya satu, yaitu abahnya kalah. Kalau abahnya menang, otomatis kan dia nggak bakal jadi pelawak lagi. Dia sudah duduk di kursi empuk sebagai menteri atau mungkin sebagai komisaris BUMN mungkin ya. Tapi itu tidak terjadi karena Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan. Oleh karena itu dia melampiaskannya dengan cara lawakan yang garing ya. Nah, kita akan lihat bagaimana si Panji Botak ini mengatakan kalau Mas Wapres kita tuh anjing ya. Kemudian misalkan presiden itu clubbing di klub malam, kemudian mabok di malam minggu, gitulah. Pokoknya teman-teman bisa lihat ya. Ini kita akan puterin video si Panji Botak ini teman-teman ya. Nih. Wapres kayak anjing. Tuh.
Nah, masa presiden butuh refreshing? Masa presiden malam minggu clubbing? Kan tetap dilihat. Iya. Kurang ajar kan? Tapi kan lu tetap dilihat jabatannya melekat. Kurang betul. ajar. Lu tetap presiden Republik Indonesia. Malu kalau misalnya lihat orang mabok. Misalnya presiden lagi mabok clubbing. Anak abah. Anak abah stres. Samperin, Pak Presiden, maaf saya tahu ini malam Anak minggu. abah stres. Saya tahu Bapak lagi seneng-seneng. Tapi malu Pak, Bapak kan presiden, Bapak dilihat bacot. Anjir. Sampai mabok. Otak. Kepala saya pusing. Itu ya teman-teman, sudah sama-sama kita dengar ya kelakuan Panji Botak ini teman-teman. Nah, ini ada rakyat Banten ya, pemuka-pemuka agama Banten melaporkan si Panji Botak ini. Rasain loh, bodoh amat mau dibelain Mahfud siapa kek ya, yang jelas orang yang berpotensi atau sudah terindikasi menghina agama ya, ini kan dia laporkan atas penistaan agama ya, karena dia bawa sholat segala. Si Panji ini nggak apa namanya, tidak relevan dengan apa dengan penyampaiannya, sehingga ya jadi dirasa sudah menghina agama. Maka dari itu pemuka-pemuka agama dari Banten ini bergerak untuk melaporkan si Panji ini. Bisa teman-teman lihat di TikTok atau di YouTube ya, ada videonya. Kita doain semoga Panji ini menerima ganjaran yang setimpal atas kelakuannya kepada pemimpin-pemimpin kita, begitu ya. Nah teman-teman, untuk itu mari kita lihat sekarang aksi para netizen membalas apa yang telah dilakukan oleh Panji Botak ini terhadap pemimpin-pemimpin kita. Walaupun ini dalam rangka lawakan ya, istilahnya komedian gitu, tapi kan tetap saja tidak sopan sebenarnya apa yang dilakukan oleh si Panji Botak ini. Nah untuk itu netizen yang kreatif itu beraksi. Kita saksikan. Sama si Tipeng, sama Bu Tom juga. Pujaan siang mendalam selalu terbayang. Ojak. Iya. Bareng Mbak Tipeng, Bu Tom lagi. Itu anak kecil yang digendong siapa itu teman-teman? Aduh, netizen benar-benar kreatif, salut bener. Ini karena kelakuannya ya. Kalau kelakuannya nggak begitu ya nggak bakalan. Beda lagi nih. Aku harus masa si aku diam saja karena kau jatuh sesat. Tapi permainan lebih suka.
Kecil aduh masih sama Mak Tipeng ya, masih bersama-sama Mak Tipeng. Asik. Mbak dor 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 dor. Iya. Tuh kemana tuh? Lari dia. Iya. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Lagunya enak ya. Ini lagi di kepalanya lagi diurut-urut. Lagi diusap-usap sama kayak kacang lempar juga. Ini yang bikin video nih demen banget ya ngeduetin dengan Tipeng ya. Entah dendam apa ini yang bikin video sama Mak Tipeng. Memandangmu tak bosan-bosan. Tulis hapus biar tidak putus berteman. Kamu kok mendadak menghilang setelah engkau pinjam uang. Pura-pura lupa sakti mengganggunya. Oh, mulai kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku. Yakin kau tak akan sanggup untuk Anak salah saya apa? Anak Nah itu ya teman-teman, sudah sama-sama kita saksikan. Itulah balasan dari para netizen terhadap Panji Botak. Dan sekalian juga si Tipeng kan, yang juga si Tipeng ini kan kita tahu sering banget berbohong ya. Dulu sudah jelas-jelas dia menuduh ijazah Pak Jokowi itu
palsu 99,99%. Dan ketika kasusnya sudah mau ke persidangan, sudah mendekati persidangan, dia malah tidak pernah menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Makanya sekalian aja dikerjain sama netizen ini, teman-teman. Kemudian di penghujung video ini kita akan mendengarkan sebuah lagu keren, yang mana lagu ini masih ditujukan kepada anak abah yang bernama Panji Botak. Dan judul dari lagu ini juga agak menarik ya teman-teman. Dia mengambil judul yaitu Badut Sampah. Seram kan ya, tapi itulah kenyataannya begitu. Nah, untuk itu mari kita dengarkan lagu yang sangat keren ini ya. Nih, gue Panji, bukan Panji petualang. Kerjaannya nyinyir, gaya sok tenar di gelanggang. Badut sampah agak mahalan, dekat sama orang pintar tapi kalah di pemilihan. Kalah di pemilihan. Gak ada jabatan, tapi gue setia asal dikasih tulang makanan. Gue bukan anjing, tapi mirip banget kalau gak dikasih makan langsung. Keren lagunya. Hey hey hey, panggil gue aja. Badut sampah modar loh, bikin ketawa murah meriah. Hey hey hey, jangan salah kira. Keren ya lagunya ya. Emang netizen kita ini bener-bener kreatif, ada aja ide-idenya. Nyinyirin pejabat, kerjaan tiap hari. Mulut gue pedas kayak cabai rawit di nasi. Katanya kritis padahal cari sensasi. Kalau gak ada sponsor langsung jadi basi. Gue bukan superstar, bukan idola. Kalau gak ada sponsor langsung jadi basi. Modal gaya pas-pasan, kalau ada duit gue langsung girang. Kalau gak ada kayak tukang warung panggang. Cocok. Panggil gue aja. Badut sampah murah. Tapi dia nggak bakal ngerasa ya. Emang nggak punya ini dia. Nggak punya perasaan. Gimana mau merasa orang nggak punya perasaan ya nggak? Tapi anak-anaknya udah dibully tuh sama netizen, ya kan? Karena kelakuan ayahnya. Nah itu ya teman-teman. Bagaimana lagunya, enak kan? Itulah yang saya sebut pembalasan yang setimpal dari para netizen, dari orang-orang yang selalu nyinyir ya. Nyinyir ini nyinyir. Mana nggak nyinyir coba orang anak abah. Kerjaannya hanya bisa nyinyir ya nggak. 11-12 dengan abahnya enggak. Ya kan, abahnya ketika ada banjir, ketika ada musibah, padahal itu benar-benar bencana alam yang kita nggak tahu kapan itu datangnya ya. Itu adalah takdir ya, cobaan dari Yang Maha Kuasa. Masih saja dibikin untuk modal ya, meruap suara. Nah, untuk menuju Pilpres 2029. Ini sama kayak abahnya. Dan kata Kodari teman-teman ya. Jadi Kodari ini mengatakan bahwa mensreya yang dilakukan oleh Panji Botak ini beberapa bulan yang lalu itu kebanyakan pendukungnya itu ya pendukung partai yang baru dibentuk kemarin. Itu kata Kodari loh. Jadi ternyata yang kebanyakan yang nonton mensreya dari Panji Botak ini teman-teman, ternyata kebanyakan itu pendukung dari partai yang kemarin baru diresmikan. Ternyata berarti erat kan hubungannya dengan abah juga kan.
Karena nggak bisa dipungkiri lagi, emang orang ini emang 11-12 gitu. Pintar sih, pintar dalam hal ngomong emang pintar. Dalam hal nyindir segala macam, nyinyir emang pintar, tapi kerja nol besar. Buat apa pintar ngomong doang, merangkai kata-kata tapi nggak bisa kerja? Nggak dibutuhkan di Indonesia orang yang seperti itu. Kalau yang dibutuhkan itu orang yang benar-benar action, ya. Ada permasalahan langsung ditangani, tidak hanya mengadakan rapat ini, rapat itu, merangkai kata-kata dulu baru dikerjain, baru action. Nggak butuh orang yang seperti itu, ya. Yang dibutuhkan Indonesia itu adalah orang yang cepat tanggap, begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, udah tepat, ya kan? Bahkan Pak Prabowo bukan hanya menyalurkan bantuan itu atas nama pemerintah, beliau habis-habisan bahkan memakai biaya atau dana pribadi juga, teman-teman, demi kelancaran pemulihan bencana alam yang ada di Pulau Sumatera.